Innal hukmu illa lillah. Sesungguhnya hak membuat hukum adalah milik Allah. Mereka para pemimpin justru menghalalkan apa yang kemudian diharamkan oleh Allah SWT. Berupa apa? Kita tahu sendiri bahwasanya hutang luar negeri kita ini sudah pasti ada bunganya, ada ribanya. Bahkan setiap pemimpin baru berlomba-lomba untuk menambah hutang, ya, bukan untuk melunasi hutang yang riba. Demikian juga dengan minuman keras yang dihalalkan, ya. Pada semua agama mengharamkan, outletnya juga terkenal, ya, dengan backingannya. Demikian juga perzinahan yang dilegalkan dengan adanya lokalisasi dan lain-lain. Yang tentu saja itu pasti mengundang murka dari Allah SWT. Pemimpin yang seperti apa dalam perspektif Islam? Apakah pemimpin dalam demokrasi seperti ini, dalam bentuk nation state, negara bangsa, atau sistem republik, termasuk juga sistem monarki atau sistem monarki konstitusional dan lain sebagainya itu, apakah sudah amanah ataukah justru khianat? Negara-negara Arab, pemimpin-pemimpin Arab khususnya, dan pemimpin kaum muslimin sampai sekarang pun bungkam, diam, tak tergerak hatinya untuk menggerakkan pasukan-pasukan militernya untuk membebaskan saudara-saudara kita di Palestina dari kejahatan Zionis Yahudi yang dibacking oleh Amerika Serikat dan PBB dan negara-negara Eropa lainnya. Bahkan secara terang-terangan putra mahkota MBS itu kan, Kerajaan Arab Saudi, dia menyatakan ketidakpedulian dia terhadap Palestina. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Demokrasi itu kan konsep bernegara di mana manusia itu berhak membuat hukum. Yang berhak membuat hukum itu adalah manusia, bukan pencipta, bukan Allah Ta'ala. Nah, manusia itu punya akal dan nafsu, tetapi ya kecenderungannya pada nafsu. Jadi sederhananya demokrasi itu kan sistem yang memperturutkan hawa nafsu. Jadi siapa yang punya keinginan, punya kuasa dan uang, dia bisa memiliki apapun, sebanyak apapun, dengan cara apapun. Kalau dia tidak mendapati sesuatu yang diinginkan itu legal, dia bisa pesan ke legislatif agar dibuatkan undang-undang yang melegalkan. Maka kita bisa tahu ada miras yang ilegal, miras yang legal, ada zina yang ilegal, tapi juga ada zina yang legal. Kalau Islam kafah, mesti HTI jelas, cetro. Apalagi kalau khutbahnya itu bersatu umat Islam, jelas. Nggak usah ngomong khilafah, itu sudah dititeni. Saya berkali-kali khutbah di mana coret semua. Tapi alhamdulillah di Jogja dicoret, malah suruh ceramah di Jakarta. Itu dijoli oleh Allah. Jangan khawatir. Kita berusaha semaksimal mungkin. Multakoh ulama ini berikanlah masukan ke pemerintah, kepada siapa saja. Tapi itu resikonya sangat berat. Sesuatu awal itu penuh dengan perjuangan, dan menanggung resiko perjuangan, insya Allah Indonesia ini sebenarnya potensi alamnya dan potensi masyarakat yang sudah Islam ini memiliki potensi yang besar. Tetapi hal itu semua tidak akan sempurna, mudahnya begitu, tanpa adanya Islam. Potensi sedemikian besar baik alam maupun masyarakatnya yang sudah mukmin itu tidak akan maksimal kalau tidak mengambil seluruh ajaran Islam. Sebenarnya ruh dari Nusantara ini adalah Islam tentunya. Karena tanpa umat Islam itu kita tidak seperti ini. Kehidupan kita di akhir dunia ini itu akan bisa diperbaiki itu ilmu aslaha awalaha, kecuali dengan apa yang awal dari umat ini yang rusak diperbaiki. Jadi yang jahiliyah itu diperbaiki Rasulullah SAW, tentu dengan Islam. Maka saat ini umat Islam atau seluruh kaum muslimin di dunia ini kalau pengen baik lagi, ya tentunya harus dikembalikan. Nah, dikembalikan kemana? Ke dalam bagaimana tadi Islam itu bisa memperbaiki negeri kita ini.
pertanyaan yang mesti kita ajukan, bagaimana secara efektif Palestina, Baitul Maqdis itu bisa dimerdekakan melalui tangan-tangan kaum muslimin? Maka kata kuncinya adalah persatuan umat Islam. Sehingga persoalannya di tubuh umat Islam itu adalah bagaimana ikatan-ikatan yang membingkai, ikatan-ikatan yang membelenggu umat Islam itu segera dilepas dan disatukan dengan kesatuan akidah Islam. Kita punya Tuhan satu, Nabi kita satu, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pedoman hidup kita, sumber hukum kita satu, yakni Al-Quran Al-Karim. Kenapa umat Islam tidak bisa disatukan? Secara ajaran cukup banyak sekali, bertebaran konsep-konsep pemikiran Islam, ajaran-ajaran fikih Islam yang itu bisa berpotensi menyatukan umat Islam. Baik hukum-hukum tentang jihad, hukum-hukum tentang persatuan umat Islam melalui sistem kepemimpinan yang disebut dengan dalam fikih siyasah, yakni al-khilafah atau imamatul ummah atau al-imam. Hasil kajian syariah sebagaimana ini adalah pernyataan sikap ulama Aswaja pada Multaqa Ulama Aswaja Daerah Istimewa Yogyakarta yang diselenggarakan pada malam hari ini dengan tema menyongsong tata dunia baru, saatnya tampil pemimpin yang amanah yang siap membebaskan Palestina. Bangsa Indonesia kini memiliki pemerintahan baru. Presiden dan wakil presiden yang terpilih melalui pemilu pada Februari yang lalu telah dilantik, menyusul DPR yang telah dilantik sebelumnya. Saatnya kita semua memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, keamanan, kesejahteraan dan kemakmuran di dunia ini terwujud serta keselamatan dan kebahagiaan di akhirat dapat dirasakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kalian kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kalian. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah mendinding antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kalian akan dihimpunkan.